tiba-tiba ban aku pecah. Itu pas untungnya aku lagi di kanan, kecepatan kurang lebih 100. Terus aku akhirnya tiba-tiba gitu kan, ban kiri belakang kan yang pecah. Terus aku langsung keberatan gitu kan. Untungnya kayak nggak tahu kenapa itu ajaib banget sih, itu kayak aku dikasih kayak dibantuin gitu loh, kayak minggir itu pelan-pelan kan, setian berat banget kan. Kalau nggak aku salah sedikit aja kan ngerinya oleng, karena kan itu lagi kecepatannya tinggi banget. Terus tiba-tiba pas kita keluar satu mobil langsung kaget ya, bannya sampai hancur gitu kan, udah nggak berbentuk lah. Itu kalau kita posting aja orang aja pada panik kan, ngelihat kondisi ban kayak gitu, kayak gimana nih penumpangnya gitu. Tapi alhamdulillah kita nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya nggak jauh dari situ ada yang bantuin orang tol. Kebetulan ada pacarnya Dara sama adiknya Dara kan cowok juga kan, jadi udah bisa langsung nanganin bareng sama orang tol itu sih. Alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Satu hal sepele apa kecil pun nggak ada lecet kayak, alhamdulillah. Kira-kira dalam mobil itu ada berapa orang sih Kak? Kita berenam ya? Berenam. Berenam. Oke, berarti saat itu pure mau jalan-jalan aja, bukan untuk manggung ya maksudnya? Manggung, ada manggung. Oh, sesudah apa sebelum itu berarti? Sebelum dan sesudahnya sih. Sesudah manggung. Sesudah kecelakaan gitu. Oh, oke. Kejadiannya. Manggungnya Oke. tuh sesudah kecelakaan. Oke. Jadi on the way kita mau ke Surabaya. Oke, berarti itu bannya benar-benar hancur banget ya Kak? Hancur banget. Mungkin boleh Kak ditunjukin hancurnya kayak gimana? Hancurnya di handphone siapa ya? Yang rekam musik aja di sini loh. Itu ban sebelah mananya Kak? Ban sebelah kiri belakang. Kiri belakang. Oh. Kiri belakang nggak ada ya? Ini aku. Ya om. Bagus aja gitu. Nah ada om. Kurang lebih kayak gitulah. Hancur Oke. banget sih. Kondisinya tuh hancur banget. Berarti itu benar-benar posisi sebelum tahu itu udah ada ini nggak Kak, kayak tanda-tanda nih bakal mau bocor nih Yang gitu? nggak berasa sih, mungkin kalau kata orang-orang yang memang sering trip Jakarta Surabaya, memang tol itu kan lurus terus ya, sepanjang hampir 800 kilo. Kalau kita lanjut nih dari Jakarta ke Surabaya, itu memang di kilometer 700-an itu memang agak, nggak tahu sih, banyak yang bilang katanya memang agak rawan ya. Itu kan maksudnya ada beberapa teman-teman artis juga yang kecelakaan juga di situ gitu, sampai mungkin ada yang pernah meninggal, ada yang meninggal juga gitu. Memang tol itu ya mungkin karena memang jalannya treknya lurus, terus panas mungkin bannya kayak gitu sih, jadi lebih ke cuaca, terus juga mungkin memang treknya lurus terus gitu. Memang harus dicek banget sih kondisi segala macamnya kalau memang perjalanan jauh, tapi aku pun udah ngecek ya, yang namanya musibah kan kita nggak tahu ya. Kemudian untuk sekarang ada traumanya nggak Kak, tahu lebih was-was gitu? Alhamdulillah sih enggak ya. Nggak terlalu, karena kan maksudnya Pas kejadian nggak di mobil pun gimana pun pasti kalau misalnya udah waktunya kan kejadian aja gitu. Jadi kita mungkin lebih ke hati-hati aja sih, lebih ke maksudnya kitanya udah hati-hati, kadang orang lain juga yang begitu kan kita. Jadi ya kalau trauma sih enggak. iya. Kemudian saat kejadian itu apa yang pertama kali terlintas di pikiran kakak-kakak berdua? Nyobain pertama berarti sama tuh yang di pikirannya. Yang melurus tuh justru kita nggak dengar di belakang kayak buk gitu, nanya. Ini meledak ya. Karena kita kan pastinya di sebelah kiri dan ternyata ban yang pecah di sebelah Kiri kiri kan, juga, kiri belakang. di belakang. Terus, itu apa? Kirain tuh cuma kena paku gitu loh. Jadi kita minta tenang sambil melipir tuh Aku dia. berusaha menenangkan diri, sebenarnya itu panik ya. Pas melipir terus Rehan turun kan, turun pas saat bannya itu kita pikir cuman Bolong kempes. doang. Ini bener-bener kayak pita lebaran, sisa yang gold doang, kayak Pecah banget. velgnya aja gitu. Terus ada kecepatan berapa itu? 100 waktu itu aku ngendarain 100. Untungnya lagi sebelah kiri aku lagi nggak ada mobil sama sekali. Oh, nggak rame ya? Terus ya gitu pas begitu dak gitu kan, itu beras cheese tiran tuh kayak gitu, kayak agak Lambat lah. kayak agak turun gitu loh, kayak ada tegangan tinggi yang neken tangan aku ke bawah gitu kan. Cuman ya aku alhamdulillahnya nggak oleng gitu. Kalau itu aku amit-amit ya salah nginjek, misalkan aku panik nginjek rem aja misalkan gitu, wah itu bisa keguling, amit-amit sih. Atau mungkin bisa kebanting kanan atau banting kiri. Itu untungnya aku pas begitu gini kayak ada yang nggak tahu sih, ajaibnya kayak ada yang nahan tangan aku buat nggak panik. Terus aku gini melipir aja ke kiri,
Terus di mobil kan pada panik kan, apaan tuh. So, tenang, aku kayak berusaha nenangin diri gitu. Tenang, ini kayaknya ban pecah deh, aku bilang gitu kan. Pas minggir bener. Udah cek belum ternyata. Iya, tapi pas pada keluar itu semua pada gila, ini bannya sampai kayak gitu, maksudnya nggak nyangka. Dengan kondisi ban yang kayak gitu, orang aja yang kita posting di sosmed itu semuanya pada astagfirullahaladzim, kalian gimana yang di mobil, terus apa yang ini, pokoknya langsung pada panik gitu kan, semuanya, keluarga juga langsung pada nelponin gitu. Karena kalau ngelihat kondisi ban kayak gitu harusnya tuh ya amit-amit ya, itu gimana ya, udah parah banget gitu. Tapi kondisi di mobil itu penuh berarti. Ada Kita berapa? berenam ya, berenam. Kemudian setelah kejadian tersebut langsung hubungin keluarga atau gimana Kak? Atau keep calm? Justru kita sibuk bandel ya. Bandel sama Tio, Sahabatnya. nanyain ada kenalan gak di Surabaya, ternyata papanya ada kenalan, tapi ada penolong juga tim yang tol yang suka lalu lalang gitu. Iya, loh. Del aja ya. Terus diganti ban serep dulu, habis itu baru ke Pangban. Iya, itu pas Dara kan yang posting kan, posting di IG pertama. Kalau aku kan memang lagi kayak tangan aku juga tremor itu pas baru kejadian tuh, kayak agak-agak shock juga. Tuh semua langsung pada nelfonin, abis dia posting kan langsung kesebar tuh ke semua orang, akhirnya langsung pada panik nelfonin gitu. Tapi alhamdulillah banget sih itu kita nggak kenapa-napa ya, sedikit pun nggak ada yang lecet, alhamdulillah banget. Padahal itu orang-orang kalau ngelihat ban itu udah kayak mikirnya kemana-mana pasti. Hancur banget mulai. Mungkin dari sempat ketinggalan juga mungkin kronologi awalnya ceritanya, mungkin mau dari mana ke mana, mungkin boleh jelasin. Kronologi awalnya itu kemarin tuh kita lagi ada kerjaan sebenarnya di Surabaya, Bali, Solo juga ada kerjaan, cuman kayak aku sama Dara kebetulan juga ada kerjaan sendiri juga di Bali, kita ada kerjaan berdua juga di Bali. Jadi waktu itu tuh kita memutuskan untuk yuk jalan-jalan yuk naik mobil gitu, road trip gitu, kayak aku sih yang mengidekan. Karena kan kemarin aku 1,5 tahun ngurusin mama, kayak pengen rilis aja gitu, pengen jalan-jalan gitu sama teman-teman. Akhirnya kita memutuskan untuk naik kendaraan pribadi. Kita tapi mencok-mencok nih, berhenti di Solo, berhenti di Semarang, berhenti di Surabaya, berhenti di tujuan akhirnya di Bali kan, karena kita ada perform juga di Solo, ada di Surabaya ada tapi pospon, sampai akhirnya kita kerjaannya akhirnya di Bali. Alhamdulillahnya yang di Bali nggak pospon. Nah di kilometer 703 arah dari Solo Surabaya itu tiba-tiba ban aku meletus, ban kiri belakang ya, kan kebetulan aku yang lagi nyetir, ceritanya lagi pengen mecahin rekor nih sendiri nyetir jauh gitu. Tiba-tiba kecepatan 100 itu setiran aku tuh langsung kayak kebanting ke bawah gitu loh, bluk gitu, kayak berat banget. Terus aku langsung melipir sebelah kiri, nggak tahu ya ban kiri aku pecah. Belakang depan? Belakang. Oh, belakang. Nah, mujizatnya tuh yang aku ngerasa kayak ada yang nolong aja gitu, tangan aku dibikin stabil gitu loh. Padahal ya kalau kata orang-orang ya yang ngerti gitu, kondisi kayak gitu kan kalau kita panik ngerem sedikit aja oleng langsung kan, pasti terguling tuh mobil. Atau entah aku banting ke kanan kena pasti, atau banting kiri atau apalah. Untungnya pada saat itu aku kayak langsung begini, terus tangannya kayak ada yang pegangin terus diem aja gitu. Jadi aku berusaha ngendaliin ini, terus kaki aku juga nggak yang langsung refleks ngerem mendadak itu, kayak aku dikit-dikit, aku sampai sempat ngomong ke mobil juga kan, apa tuh pada panik kan, tenang, aku sempet gitu kan, aku melipir aja ke kiri, pas turun itu yang ban ininya tuh udah di belakang, lapisan karet bannya, jarak berapa meter gitu, ada 2-3 meter kali di belakang kita, terus akunya tuh ininya tuh udah tinggal pelek doang. Itu dia sama Dara di postingnya, itu orang langsung sosmed panik semuanya, langsung keluarga nelpon semuanya ngeliat kondisi bannya. Ternyata alhamdulillah kita nggak kenapa-napa ya. Kemudian setelah pulang itu reaksi keluarga atau orang terdekat itu gimana Kak? Pas nelponin Ya teleponin sih, cuma kan kita juga gak mungkin akan satu kan gitu. Jadi kita cuma bilang kita ya alhamdulillah aman gitu, cuman ini kan udah di ban doang gitu. Paling ya itu orang terdekat ya Tio yang bantuin yang di Surabaya, naik bengkel segala macem itu sih. Tapi kita udah update setelah itu kan, kamu juga update kan? Iya, kita kabarin kondisi baik-baik aja, cuman kan keluarga tetap panik ya, nelponin gitu kan, keluarganya Dara, keluarga aku, keluarga teman-teman kita yang ngikut kan, keluarga pacarnya Dara gitu, semuanya nelponin karena bener-bener panik ngelihat kondisi ban sih sebenarnya. Parah, dipikirnya udah kemana-mana itu, udah otaknya orangnya mikirnya udah enggak kan gitu.